Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Samsul keluarga yang diberkati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas kitab itu beberapa bagian ya. Walaupun di dalam kitab itu tidak ada judul-judul, tidak ada bagian-bagian, tidak ada bab. Tapi mengingatkan kepada kita bahwa pembicaraan setebal kitab itu hanya berkisar ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu orang mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya, dan mengerti tentang agama Islam pakai dalil. Nah, terakhir kita bahas bagian yang tidak ada bagian di halaman aja. Insya Allah halaman yang ke-54, 55 ya. Dalam bahasa Indonesia 55 itu pembagian tauhid. Tapi jenengan membacanya, saya ulangi lagi beberapa kalimat supaya nyambung. Jenengan bersani bisa dilihat di halaman 49. Halaman 49 yang agak buram itu namanya apa? Matan. Ya, jangan keliru mantan. Matan. Isinya. Kemudian yang kecil-kecil nanti ada nomor-nomornya, itu namanya syarahnya, ada disyarahkan. Uraiannya. Nah, saya ulangi beberapa kalimat halaman 49. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal khanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. I'lam itu dalam kaidah bahasa Arab kategorisasinya kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Ya, fi'il amar. Kalau pakai begitu-begitu nanti tambah lama, wis kadek gitu aja. Itu fi'il amar, artinya merintah supaya orang berilmu. Nah, penjelasan mengenai ilmu sudah dibahas di bab-bab yang sebelumnya, tidak diulangi. Jangan kita kalau bisa beragama itu jangan berilmu setengah-setengah. Ya, tidak mungkin semuanya kemudian memahami detailnya tentang agama. Paling tidak yang dibutuhkan sehari-hari. Apa dibutuhkan sehari-hari? Mulai dari wudu, mandi, bersuci, sholat, dan sebagainya, tayamum. Jangan sampai hal-hal yang prinsip itu kita tidak paham. Tapi pengetahuannya jangan separuh-separuh, total, mulai dari awal sampai akhir. Dari situlah ada kewajiban orang Islam itu ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kewajiban untuk mengerti agamanya pakai apa? Dalil. Arsyadakallahu li ta'atihi. Arsyada itu arusyd, semoga kamu diberi arusyd. Arusdu itu al-istiqamatu ala thoriqil haqqi. Jadi orang istiqomah ala thoriqil haqqi, di jalan yang benar. Terus begitu. Ketika ngaji ya
performannya, ucapannya, pakaiannya Islami, syar'i. Ketika kumpul ya begitu, ketika bekerja ya begitu, ketika di kantor ya begitu, ketika punya hajat ya sama. Jangan ketika punya hajat kemudian yang keluar itu dominan itu apa? Kleniknya. Nanti maksudnya. Jadi calon menantunya itu lahirmu di nopo tanggal biru. Jumat Pahing Rebo Pon. Nah, itu namanya tidak istiqomah ala thoriqil haqqi. Orang itu berarti tidak istiqomah dalam berbagai aspek kehidupan tadi, di jalan yang benar. Ketika begini syar'i, tapi ketika yang lain tidak. Itu tantangan buat kita semuanya. Ya. Itu namanya ar-rusdu. At-ta'a muwafiqatul murad fi'lan ma'mur wa tarkan lil mahdur. Taat itu sudah jelas menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Annal hanifiyah itu al-millah al-ma'ila anisyirki. Hanifiyah itu adalah al-millah al-ma'ila al-millatul ma'ilatu anisyirki. Agama yang pelaksanaannya harus dibebaskan dari perbuatan apa? Syirik. Itu agamanya Nabi Ibrahim. Nah kalau orang tanya, loh kok tidak Nabi Muhammad? Enggak. Karena Nabi Muhammad juga menerima warisan dari siapa? Ibrahim. Jadi Hanifiyah, ya, Hanif itu ma'ilan anisyirki. Hanifiyah al-ma'ila al-millah al-ma'ila anisyirki. Jadi jenengan dan saya itu dalam melaksanakan agama harus dibebaskan dari semua perbuatan apa? Syirik. Kenapa kok begitu? Tidak ada pahalanya nanti kalau melaksanakan agama ada syiriknya. Saya beri contoh, ini bukan jenengan, bukan saya. Apakah kita semuanya setiap hari sholat? Apakah sholat sudah sesuai dengan fikih? Rukuk, sujudnya, bacaannya, ini yang masuk waktu, pakaiannya, menghadap kiblatnya. Sudah sesuai apa tidak? Andai kata dari sisi fikih sudah terpenuhi semuanya, dari sisi tauhidnya itu ada yang bopeng, dapat pahala apa enggak? Itu terserah, saya cuma tanya. Fikihnya sudah terpenuhi semuanya, tapi ada sisi akidahnya yang rusak, dapat pahala apa enggak? Jawabannya harus jelas, tidak boleh GJ. Enggak dapat. Itu kan serius itu. Contohnya apa Pak Ustaz? Sholat ada riyaknya. Ngerti maksudnya riyak ya? Loh Nabi itu loh kan sudah disampaikan zaman dulu itu. Dawuh di hadapan para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum. Nah, alaikum itu sahabat. Para sahabat, sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian. Loh sahabat itu masih dikhawatiri kok Nabi. Nah, mestinya kita harus lebih apa? Lebih khawatir mestinya daripada siapa? Sahabat kelasnya kayak begitu aja masih dikhawatiri Nabi. Itu sering kali saya tanyakan sebagai pancingan. Kalau hadisnya bunyinya lafalnya akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling khawatirkan menimpa kalian. Kalian itu siapa maksudnya di dalam hadis itu? Kita semuanya. Oh, ternyata gimana? Kalian itu siapa maksudnya? Saya ulangi, saya tidak nyuruh buka hadisnya. Hadisnya ada di kitab itu. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala arya. Jadi Nabi dawuh sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian. Yang saya tanyakan kalian itu siapa maksudnya? Hadis itu tadi. Sahabat. Berarti sahabat dikhawatiri enggak? Iya. Kita dikhawatiri apa enggak? Iya. Jawabannya wong sahabat saja dikhawatiri. Nah, gitu. Apalagi kita. Lalu Nabi ditanya, apa Nabi yang paling khawatiri menimpa kita? Ketika Nabi disu'ilah anhu faqala arya. Nabi memberi penjelasan, rajulun yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang salatnya diperindah karena dia tahu dilihat orang. Pertanyaan saya, dapat pahala apa enggak? Tidak. Enggak.
Loh, kalau begitu lebih penting mana kalau disejajarkan antara fikih sama tauhid? Tauhid. Di dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah itu ada marhalahnya Nabi. Periodisasi daripada perjuangan Nabi. Nabi meletakkan pertama marhalah itu tauhid. Nanti di sini juga ketemu wa a'zamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu bertauhid. Kenapa? Karena itu asasul Islam. Karena tauhid itu merupakan dasar daripada agama Islam. Betul itu. Nah, gitu. Ya, rasanya kalau orang itu banyak ya, naudzubillah, bukan karena saya ngajar, enggak, banyak orang lebih alim dari saya. Rasanya kalau itu orang paham tentang ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid, di mana-mana orang ngaji tauhid itu berjubel. Nah, ini kan tidak berjubel. Masih banyak senggang-senggangnya gini ya. Jadi saya ulangi bahwa arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah al-millah al-ma'ilah anisyirki. Agama yang pelaksananya harus dibebaskan, dibersihkan dari perbuatan apa? Syirik. Itu millata Ibrahim. Mudah-mudahan tidak salah. Lalu Allah menyebut Nabi Ibrahim itu sebagai apa? Ada yang masih ingat? Di dalam Al-Quran disebut apa Nabi Ibrahim itu? Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad jangan dilupakan, sama. Yang beda apanya? Dalilnya. Kalau Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, dalilnya ada di surat An-Nisa. Halo? Ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Di kitab itu insya Allah ada. Tapi kalau Nabi Muhammad sama-sama khalil, dalilnya apa? Hadis. Fa innallaha qad ittakhadhani khalil kama ittakhadha Ibrahim khalil. Allah itu menjadikan aku Muhammad sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Berarti posisinya Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim sama-sama apa? Khalil. Lalu bedanya apa antara khalil sama habib? Jawabannya Khalil lebih derajat cintanya lebih serius, lebih tinggi daripada Habib. Tapi di masyarakat menyebut Nabi Muhammad bukan Khalil, tapi Habib. Berarti mensejajarkan dengan Nabi Ibrahim apa merendahkan? Merendahkan. Pernah berpengalaman begitu? Ya. Ya, jujur berarti kamu. Ya, Habib. Nah, itulah. Salamun alaika. Kan begitu kan? Biasanya malam Jumat itu ya. Tapi kalau sampean begitu terus ya kitab tauhidnya tak tutup. Enggak ngefek kan ngajar tauhid. Ditutup karena enggak ngefek. Kalau ditutup ya wabillahi taufik. Ya serius itu ya. Jadi hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, agar engkau menyembah Allah, beribadah. Nah, ibadah itu diterangkan dalam kemarin itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yardahu minal aqwal wal a'mal al-zahir al-batinah, ya, al khauf wal khasyah wa tawakkul was salat was zakat was siyam wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Jadi agar Anda ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Jadi ibadah itu apa? Nama dari aktivitasnya manusia. Berarti setiap rupiah yang dikeluarkan kalau diniatkan untuk Allah bernilai ibadah apa enggak? Setiap satu langkah yang diniatkan untuk kebaikan itu bermakna apa? Ibadah. Yang membuat definisi begitu adalah Ibnu Taimiyah. Di situ ditulis ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yardahu minal aqwal wal a'mal al-zahira wal batinah, kal khauf wal khasyah wa tawakkul was salat was zakat was siyam wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Jadi ibadah itu nama dari semua aktivitas manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi.
Kalau begitu orang belanja itu dicintai Allah apa enggak? Iya. Apalagi majelis taklim kayak begini, gitu loh. Baik ucapan, perbuatan yang zahir maupun batin seperti rasa takut, tawakal, sholat, zakat dan sebagainya dari syariat Islam. Mukhlisan, orang itu beribadah kepada Allah akan dinilai kalau ada ikhlas. Wal muradu bi ayyaqsud al mar'u bi ibadati wajhallahi. Ikhlas itu orang yang beribadah berniat semata-mata mencari wajah Allah dan ridhonya Allah. Ya, wal wusul ila dari karamatihi, sampai pada keagungan yang Allah berikan. Haitsu la ya'budu ma ghairahu. Orang itu tidak menyembah selain daripada Allah. Baik malakan muqarraban wala nabiyan mursalan, tidak menyembah kepada malaikat dan juga tidak menyembah kepada siapa? Nabi. Dalilnya di situ, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Saya tanya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali. Nah, sekarang saya tanya, apakah sama antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang mentauhidkan Allah? Beda. Nggak usah diskusi swasta sama temannya. Apakah sama antara yang ibadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah? Sama. Sepakat? Aku gak bodoh. Sama. Banter tapi salah. Kalau beribadah kepada Allah, belum tentu orang itu mentauhidkan Allah. Iya, tapi kalau mentauhidkan Allah sudah pasti orang itu apa? Beribadah. Kalau orang beribadah kepada Allah, masih ada kemungkinan yang lain-lain. Halo? Ngerti maksudnya? Makanya dengan bersani di situ. Ya'budun maknanya yuwahidun. Itu yang keteliwar di masyarakat itu. Apa keteliwar itu ya? Kelewatan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah aku, kata Allah. Benar. Tapi ya'budun itu maknanya yuwahidun. Mengisahkan apa? Allah. Ya sudah. Berarti tujuan panjenengan dan saya diciptakan Allah itu hanya mengisahkan Allah satu-satunya. Nah, betul Bu ya? Nah, pertanyaan berikutnya. Belum apa-apa kok pertanyaan. Apakah saya sudah pernah ceritakan kepada panjenengan bahwa orang itu ibadah atau tidak, minta atau tidak kepada Allah, berdoa atau tidak, ada 4 kategori. Sudah pernah disebutkan? Lebih baik sudah usah tapi lali. Mudah-mudahan tidak salah paham. Saya urut nomor 4. Man aba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun. Orang yang tidak berdoa, tidak minta, tidak menyembah kepada Allah, itu orang yang sombong. Dikiranya dia itu bisa sendiri segala-galanya. Itu loh. Wes, kalau nomor 4 itu tadi, naik berikutnya nomor 3. Man abadallaha wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Man abadallaha wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Siapa yang menyembah kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya, namanya itu namanya bahasa Jawanya apa? Ya itu tadi mendua bahasa, ya. Tidak boleh, harusnya hanya kepada Allah saja. Tinggal 2. Nomor berapa berikutnya? Nomor 2. Man abadallaha wahdahu bi ghairi ma syara'a fa huwa mubtadi'un. Siapa yang berdoa menyembah kepada Allah satu-satunya tapi caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya orang berbuat bid'ah. Jangan pilih yang mana? Nomor 1 aja. Nomor 2 yang lumayan. Nomor 1 inilah yang saya sebutkan tadi. Nomor 1, man abadallaha wahdahu bima syara'a fahuwa mu'min muwahhid. Nah, siapa yang menyembah kepada Allah satu-satunya, caranya menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya orang mukmin yang mengisahkan Allah.
Lah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun itu bukan sekedar menyembah tapi yuwahidun. Apa? Mengisahkan apa? Allah. Gitu maksudnya. Di situ ditulis wa makna ya'budun yuwahidun, yaitu mengisahkan Allah semata-mata. Ya. Kemudian berikutnya jangan bisa bersani ya, kembali ke halaman tadi yang saya sebutkan tadi 50 berapa tadi 4 tadi ya. Ya. Ya, nomor 11 ya, 14 nomor 11. Insya Allah sudah sampai di situ. Itu penting buat panjenengan dan saya ya. Wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati. Benar Pak ya? Ya. Itu di awal itu pakai bahasa Arab, bisa dilewati saja. Saya bahasanya kalem-kalem ya. Dan yang paling agung yang Allah perintahkan adalah perintah bertauhid, mengisahkan Allah dengan ibadah. Dalam kurungnya kan begitu. Halo? Ya. Nah, ini bahasa. Secara bahasa tauhid adalah masdar, pakai istilah masdar. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada masdar, ada isim fa'il, ada maf'ul. Yes, nanti aja lain kali. Ya, masdar itu bentuk ketiga dari kata-kata wahada yuwahidu, yang membuat sesuatu menjadi satu. Jadi tauhid dari wahada yuwahidu itu tadi. Dan hal itu tidak akan direalisasikan kecuali dengan apa? Penafian dan penetapan. Kata-kata penafian dan penetapan panjenengan garis bawahi. Ya. Wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin wa itsbatin, itu bahasa Arabnya. Wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin ma itsbatin. Mengamalkan tauhid sebaik-baiknya itu kan begitu. Itu tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan apa? Penafian dan penetapan. Apa sih Pak maksudnya penafian itu Pak? Peniadaan. Lalu penetapan? Ya, bahasa Arabnya itsbat. Ya, maka di sini wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin wa itsbatin. Nah, begitu. Jadi itsbat mana? Kalau di awal Ramadan kan kadang-kadang ada sidang apa? Itsbat. Nggak tahu kalau semuanya sudah menerima kalender Hijriah global tunggal ya sekadang ono-onoan. Ya. Yakni menafikan hukum selain dari yang diesakan, lalu menetapkan keesaan kepada yang diesakan. Bahasanya bulat. Maksudnya menafikan dari segala-galanya, tetapi yang diesakan, yang disatukan hanya siapa? Allah. Innahu la yatimmu ilil insani tauhid hatta yashhadu an la ilaha illallah. Fanafi uluhiyya siwallahi ta'ala wa yathbatuha lillahi wahdahu. Lebih jelasnya dengan contoh ya, bahwasanya seorang tidak bisa mencapai tauhid kecuali dengan apa? Persaksian bahwasanya tidak ada yang disembah yang hak kecuali siapa? Allah. Kemudian menafikan ketuhanan selain daripada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau la ilaha illallah ya. Yang nafi yang mana? Yang nafi. Loh ini kudu ngerti Pak. Barang gampang baris gak sampai sak baris. La ilaha illallah. Yang nafi yang mana? Yang penafian. La. Apa tadi? La. Yang isbat yang mana? Penetapan. Ilah. Ini kudu alon-alon nih Pak. Iya. Iya. Jadi penafian dan penetapan. Mengamalkan tauhid semurni-murninya tidak mungkin kecuali dengan versi kitab ini, yaitu menafikan dan menetapkan. Semua yang terindikasi sebagai Tuhan silakan dinafikan, dikatakan tidak. Nah kalau semuanya tidak, yang ditetapkan siapa Mas? Jawabannya
illallah, kecuali siapa? Allah saja. Tapi ngajak orang seperti begitu itu tidak gampang loh. Betul ya? Lesannya sudah syahadat, tapi meyakini sampai itu dalam implementasinya Hanifiyah tadi itu tidak gampang. Ya, Al-Hanifiyah tadi kan al-millah al-ma'ila anisyirki, agama yang harus dibebaskan dari perbuatan apa? Syirik. Coba saya tanya, saya tak ngomong bahasa Indonesia separuh tentang syirik, pasti bisa melanjutkan. Siap? Siap. Syirik itu halus seperti semut hitam. Teruskan. Ya, tuh. Gitu loh, masih ada yang ngomong semut hitam makan gula merah. Ya. Semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Itu bukan karangannya ulama, sahabat Nabi. Al-andad wa asyirik akhfa min dabibin namal ala safa'i sauda fi dhulumatil lail wa huwa an taqul. Kata Ibnu Abbas, kamu tak beritahu ya, syirik itu halus, tidak terasa, ibarat semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Contohnya apa? Wa huwa an taqul, seperti kamu ngomong begini, demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Nah, itu di masyarakat kita nggak ada, tapi di athar ada. Athar itu daunnya sahabat, bukan daunnya Nabi. Kalau daunnya Nabi namanya hadis, kan begitu kan? Kalau athar daunnya siapa? Sahabat. Itu Ibnu Abbas. Wallahi wa hayati wa hayati ya fulan. Demi hidupku, demi hidupmu. Ya, demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Yang ada di masyarakat kita demi Allah, demi Rasulullah. Boleh nggak? Enggak boleh juga. Nah, itu loh halusnya itu di situ nggak terasa. Orang yang nggak paham tauhid demi Allah, demi Rasulullah dianggap lebih afdol, padahal salah. Masih mending demi kian. Nah itu lumayan. Iya. Iya kan? Iya. Boleh. Apa Pak Ustaz kok demikian itu? Ya demikianlah itu. Begitu maksudnya. Jadi ya halusnya syirik itu begitu. Wa'adhamu ma amarallahu bihi wa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu bertauhid. Jadi ya, tekanannya dengan nafi dan itsbat itu tadi. Ya. Kemudian itu penulis dalam bahasa Indonesia, penulis mendefinisikan wafil istilahi arrafahu al-muallif biqouli at-tauhid wa huwa ifradu wa bil ibadati. Penulis mendefinisikan tauhid dengan apa? Mengesahkan Allah dengan beribadah. Seperti itu di bahasanya diulang-ulang. Maksudnya hendaknya kamu apa? Menyembah kepada Allah semata-mata dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jangan engkau sekutukan dia dengan nabi yang diutus, malaikat yang dekat kepada Allah. La nabiyan mursalan, la malakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Mensekutukan Allah dengan nabi, dengan malaikat itu juga tidak boleh, apalagi dengan selain keduanya tadi. Mudah-mudahan tidak lupa. Oh Pak Ustaz, kalau begitu nabi itu mengajak orang itu menjadikan Allah satu-satunya. Jawabannya? Iya. Kalau waktu itu orang-orang jahiliyah mengatakan, kenapa Muhammad itu kok menjadikan Tuhan banyak, dijadikan Tuhan cuma satu, benar nggak? Ya. Halo? Ya, mengapa Muhammad itu menjadikan Tuhan banyak, dijadikan Tuhan satu? Betul? Betul. Berarti orang dakwah tauhid seperti panjenengan dan saya itu menjadi ngajak umat itu dari Tuhan banyak menjadi Tuhan satu. Jawabannya? Betul. Betul. Pertanyaan berikutnya, apakah kalau banyak Tuhan yang dipercaya itu masyarakat jadi runyam? Ya. Gaduh. Ya. Apakah kalau hanya menjadikan Allah satu-satunya itu jaminan kebaikan? Ya. Ya. Bahasanya adik-adik yang kuliah, ya. Sebenarnya persoalan masyarakat itu atau masyarakat itu banyak persoalan, ya, ketika banyak Tuhan yang dipercaya. Tapi ketika hanya Tuhannya cuma Allah saja, pasti nggak ada masalah. Ya, jenengan berumah tangga yang baik. Kenapa? Tuhannya cuma satu, Allah saja, fokus ke situ. Jenengan di kantor, di masyarakat ya baik, nggak usir kayak gitu loh. Ya,
Jenengan di organisasi ya, kalau Tuhannya satu ya cuma itu tak fokus, rukun, baik, tidak ada pecat memecat itu nggak ada. Gitu. Ngerti maksudnya? Lo bener Pak. Bener Pak. Jangan salah konsentrasi. Mohon maaf saya tidak bermaksud fanatik ya. Halo? Ya. Di Indonesia ini ada organisasi besar yang saya tahu persis. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya didasarkan pada prinsip bertauhid. Bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Itu tauhid. Bahasa hadisnya haqqullah 'alal ibad. Ya, kemudian di pedoman sehari-hariannya itu ditulis. Ya. Sesungguhnya bagi warga anggota dari organisasi itu wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai landasan gerak perjuangannya. Dan organisasi itu menggagas Islam berkemajuan. Itu juga al-mabniyu ala tauhid, didasarkan pada tauhid. Jadi akan baik tatanan masyarakat itu nanti. Maka menurut kitab ini wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid wa huwa ifradu wa bil ibadati. Sebesar-besar yang diperintah Allah adalah bertauhid. Kan begitu ya? Yaitu menyembah Allah satu-satunya. Karena jenengan itu nanti dan saya itu pertama kali ditanya ketika mati ya tauhidnya itu. Benar nggak Pak? Ya. Ayo coba tak cek. Apa pertanyaannya malaikat pertama? Siap, bahasa Indonesia. Nah. Yang kedua, Nabimu. Yang ketiga, jawabannya. Nah, jenengan belum seberapa fasih karena belum berpengalaman ditanya malaikat. Tapi nanti ada penjelasan, orang Islam tidak usah khawatir. Ya, yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qouli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang Islam itu dikuatkan jawabannya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Makanya syahadat itu jangan dilafalkan saja. Nah, di situ ya. Jadi tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. La malakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Wa malakan wala akhadan minal khalqi, yaitu ya tidak boleh dengan nabi yang diutus, malaikat yang dekat kepada Allah dengan pemimpin. Saya tanya, ada kemungkinan rakyat menjadikan pemimpinnya sebagai sekutunya Tuhan? Iya. Caranya? Ya lewat minta. Boleh diterangkan nggak ini? Boleh. Loh ini serius Pak, ada kalanya tadi kan tidak boleh mensyirikkan Allah dengan malaikat, betul ya? Dengan Nabi, kan begitu kan? Nah dengan Nabi juga tidak boleh, maksudnya apa? Kalau tidak mungkin Nabi itu kemudian disejajarkan dengan Allah. Paling gampang itu, Allah itu bisa dilacak asal-usulnya? Tidak. Nabi? Bisa. Allah itu mengalami masa tidak ada? Tidak. Tapi Nabi? Nah itu beda, sehingga nggak bisa dicocokkan. Yang mengetahui yang gaib satu-satunya siapa? Nabi tahu nggak yang gaib? Nggak tahu. Kecuali kalau Allah memberikan wahyu, ada dalilnya di dalam surat Jin itu. Tidak juga dengan apa? Malakan muqarraban ya, malakan wala ahadan minal khalqi. Dan pemimpin juga tidak boleh disekutukan dengan Allah. Tadi kan mudah-mudahan tidak salah paham. Apa ada kemungkinan orang menjadikan pemimpin sebagai sekutunya Tuhan? Ada. Caranya? Ya, minta. Itu bukan caranya sujud-sujud nyembah-nyembah kepada pemimpin, enggak. Halo? Ya. Kalau ada sesuatu yang menurut Allah haram, lalu pemimpin yang mengatakan halal, rakyat lebih taat sama pemimpin, itu sama dengan menjadikan pemimpin sebagai Tuhan selain dari siapa? Allah. Berarti dua. Itu bukan hanya pemimpin toh, ulama itu juga tidak boleh, umara juga tidak boleh. Coba tak cek, ini tidak tahu diwoco apa enggak kita ya. Oh, insya Allah Pak. Insya Allah. Jangan pernah mendengar sudah pernah diajarkan ini di tauhid, man atau al ulama wal umara fi takhrimi ma ahallallah wa takhlili ma harramallah faqad ittakhadhahum arbabam min dunillah. Sudah pernah diterangkan itu?
Artinya aja nggak tahu Ustaz. Ini kan enggak ya. Gini Bu, kalem-kalem. Saya hanya memancing konsentrasi saja. Iya. Man atau al ulama wal umara, siapa yang mentaati ulama dan umara, ya, fi tahlili ma harramallah, dalam hal menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah, sama dengan menjadikan ulama dan umara dijadikan Tuhan selain dari Allah. Loh iya betul itu. Betul, Pak. Nah, di situ ya. Kita tinggalkan itu, kemudian anwa'u tauhid salah satun. Orang boleh sependapat atau tidak, tapi sebenarnya untuk teori daripada pendidikan, pemahaman, ya, memang tidak ada istilah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat ya di dalam hadis, tapi ini adalah kita ambil dari makna dari beberapa Al-Quran. Kalau nun sewu ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau jenengan itu aktif mempelajari ini ya di YouTube ya, terutama para asatid yang ada di Indonesia, dengan segala hormat saya, itu mengolok-olok tentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat yang tidak sependapat, itu tajam sekali. Tajam sekali. Tapi kita mengambil istilah ini karena ada di dalam Al-Quran, ada di Quran. Coba tak cek dulu. Apakah orang jahiliyah zaman dulu sebelum Nabi itu lahir mengerti kalau Allah itu ada? Mengerti. Tapi kan belum disebut sebagai orang mukmin kan? Ya. Karena di samping dia mengerti tentang Allah yang menciptakan dan mengadakan, dia juga minta selainnya. Maka kehadiran Nabi itu mengajak menjadikan Allah satu-satunya tadi. Konsepnya la ilaha illallah. Itu ditentang, aja'alal ahliyata ilaha wahidah inna hadza la syai'un yurad ya syai'un ujab. Kenapa Muhammad itu menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma satu? Ya, heran saya. Nah, gitu. Baik, sekarang halaman 55 tadi itu anwa'ut tauhid. Al-awwal tauhidur rububiyah wa huwa ifradu wa subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulk wa tadbir. Ya. Ada bahasa Indonesianya, Pak? Ya. Mengapa? Apa tadi? Ifradu wa subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wa tadbir. Dalam bahasa Indonesia tauhid rububiyah yaitu apa? Mengesahkan Allah Ta'ala dalam, dengan garis bawahi, penciptaan. Apa Pak? Terus kekuasaan. Terus pengaturan. Berarti Allah itu esa, tunggal dalam penciptaan, dalam pengaturan, dan dalam kekuasaan, penciptaan, kekuasaan dan pengaturan. Betul ya? Ya. Tak kasih contoh. Di dunia ini ada air enggak? Ada. Kalau orang mukmin seperti jenengan, air yang menciptakan siapa? Allah. Apakah bisa ada orang menyaingi ciptaan Allah? Tidak bisa. Itu namanya Allah itu Esa subhanahu wa ta'ala, ya, bil khalqi wal mulki wa tadbir, yang menciptakan dan yang mengatur dan yang yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur. Air ini diatur nggak sama Allah? Gimana aturannya? Iya, namanya air di mana-mana, mulai zaman dulu sampai sekarang kita dituangkan, mengalirnya kemana? Apa air ini pilih kasih? Ini rumahnya Pak Ustadz, Pak Kiai, ini Bupati, tidak lewati saja. Apa begitu kira-kira? Enggak. Yang membuat seperti itu, hukum itu adalah Allah. Itu namanya penciptaan, pengaturan, dan penciptaan, kekuasaan dan pengaturan. Sehingga jangan percaya, tidak boleh percaya. Kemudian ada orang ngomong gini, guru saya itu Pak, Masya Allah, hafal Quran, hafal hadis. Itu betul, kalau itu tidak apa-apa.
Air itu ya mengalir ke sana, mau masuk ke rumahnya, diginikan aja balik, sungkan. Nah, iya betul itu. Orang bertauhid itu filternya enak, gampang, wis langsung nggak percaya. Makanya tadi wa'adhamu ma'amara Allah bihi at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah itu tauhid. Udah langsung nggak percaya. Nah, di situ. Ya. Tak kasih contoh yang lain, dulu pernah viral. Ini saya sudah pernah ngomong di sini. Ada anak kecil main-main di sawah, layangan, pulang bawa batu, nemu batu. Masih ingat? Lalu dimasukkan, dicelupkan di air, airnya jadi rebutan nggak? Itu kalau orang bertauhid buat panjenengan sehari itu di-upload sudah langsung nggak percaya. Enggak, nggak usah ngomong. Sirik itu keliru kabeh kok. Nah, tapi viral sampai levelnya nasional. Itu menandakan apa sebenarnya? Ya, kebodohan dan gersangnya masyarakat itu terhadap tauhid. Jangan-jangan yang sudah ngaji tauhid aja terpengaruh. Iya. Di situ banyak itu. Ya. Kemudian ada lagi peristiwa yang viral sebelumnya itu apa itu sebelum itu? Ya, apa? Sebelum penggandaan duit itu. Apa? Ya, sebelum itu apa tadi? Di samping apa? Sebelum tahun ada yang hidup sebelum 2012 ya? Ada hidup semua, Pak. Itu sebelum 2012 waktu itu pernah nggak ada berita-berita katanya 2012 akan ada kiamat? Itu kalau orang bertauhid langsung menulis, nggak usah dibahas, syirik, nggak ada yang tahu. Kiamat kalau dibahas, Nabi aja nggak tahu kok. Menengok itu ini mulutmu. Ya kalau Surabaya itu menengok cangkemmu kan. Di situ Pak, orang nikmatlah orang bertauhid itu. Ya. Di situ. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah rububiyah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Apakah ada yang menciptakan selain daripada Allah yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi? Tidak ada. Pak, Bu, halo? Ya. Jangan yakin nggak semua orang itu diberi rezeki sama Allah? Yakin. Nah, tapi keadaannya beda-beda nggak? Ya. Allah ngedum dengan beda-beda itu benar apa salah? Betul. Ya wes. Kalau itu sudah betul tidak boleh iri. Nah, kalau itu sudah betul, mohon maaf, tidak boleh merasa nelongso. Aku kok ini wae wis salat kok tidak boleh, benar itu. Ya. Ini serius itu. Ya sudah. Jadi ya itulah kadang-kadang masih gerundel kan orang itu. Saya beri contoh yang bukan masalah rezeki. Jangan percaya nggak Allah itu punya Asmaul Husna? Ini pelajaran berkali-kali itu. Terus karakternya Asmaul Husna itu apa? A'lam wa awsaf wa a'mal. Nama Allah sama sifat Allah sama perbuatan Allah diyakini sama nggak? Halo? Kalau nama Allah semuanya baik berarti sifat Allah baik. Perbuatan Allah baik. Nah berkali-kali sudah saya tanya, ada nggak perbuatan Allah yang ditimpakan kepada manusia dirasakan oleh manusia tidak enak? Saya ulangi kalem-kalem, adakah keputusan Allah yang ditimpakan kepada manusia tapi dirasakan manusia tidak enak? Ada nggak? Ada. Salah nggak Allah? Enggak toh? Enggak. Tapi dirasakan manusia nggak enak toh? Kalau tidak enak manusia itu apakah? A. Grundel. B. Sabar. C. Ridho. D. Syukur. Enggak sih jujur. Kalau masyarakat paling banyak yang mana? Grundel. Jenengan?
Itu di tauhid ya, ada derajat yang paling tinggi, ridho, syukur. Tidak tahu kenapa kok Allah menimpakan ini kepada kita, dan tidak bisa diurai lagi. Barang hilang, ada kerusakan, keluarga hilang, ya. Di Geria Mapan Sentosa itu loh, Ramadan yang lalu, mudah-mudahan Allah beri umur panjang kepada kita ya Pak Sandi. Jamaah saya ngaji rutin, yang ngaji istrinya, karena bapaknya itu kerja siang hari ngajinya. Puasa-puasa tahun yang lalu ya, kemudian setelah makan sahur bersama-sama keluarga, siap-siap wudu, ini mau ke masjid, ganti pakaian ke masjid. Nggak enak, loh ya nggak enak badan gitu loh, iya kok rada nggak enak ini ya. Ini suruh istirahat. 2 jam setelah itu meninggal. Coba. Ya, temannya, tetangganya, loh, mah bengi iku sholat tarawih bareng aku jekan. Loh kok mah bengi, wong mau sahur sih bareng aku kok. Bener kan? Ya. Ini loh orang Islam itu. Ya. Jadi makanya kalau Allah itu yang memberi rezeki tadi, dan semua diberi oleh Allah, hanya saja kadarnya beda-beda, itu tidak ada yang salah. Termasuk tadi saya beritahu tentang apa? Kalau Allah menimpakan sesuatu kepada manusia, kalau sudah beriman ya sudah, nggak ada yang salah. Nah itu harus latihan, jenengan dan saya harus baca ini, harus mengerti ini, harus diberi motivasi. Ya, nah begitu. Nah itu loh masalahnya. Kadang-kadang ngaji sekian ribu orang itu begitu pulang sampai di rumah jamaahnya meninggal. Ada nggak? Ada. Tapi kalau ustadznya kan jarang. Iya Pak. Oh butuh jamaah itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberi umur panjang sama Allah. Harus minta betul. Harus minta ya Pak. Harus minta. Tapi niatnya diberi Allah umur panjang itu supaya ada keberkahan. Betul ya? Kalau di tauhid ada qadari, ada syar'i. Yang syar'i itu minta, yang qadari ikhtiar. Makan, minum yang baik, istirahat, pikiran yang positif, ya ibadah dan sebagainya. Begitu. Tapi ada jamaah itu tanya saya begini, Ustaz Haji berapa umurnya? 70. Loh Ustaz, katanya umatnya Nabi itu umurnya cuma 60 sampai 70. Loh sampai aja meden-medennya. Wis serahkan aja semuanya kepada siapa? Allah. Nah itu nikmat kalau begitu. Tapi jangan lupa qadari sama syar'i tadi. Qadarinya ikhtiar supaya jadi tetap sehat, syar'inya perlu minta. Ya. Nanti kalau sampai 80 ya menjelang 80 minta lagi ya Allah, 90 ya Allah. Iya, boleh ya, Pak? Boleh. Sampai sing nilai manfaatnya ono. Kira-kira ngono lah. Ndane yo eleke. Ya. Berikutnya tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan ya. Dan Allah lah berkuasa atas segala sesuatu. Ini menandakan bahwa semuanya Allah itu dalam rububiyah kita percayai. Ya, apa maksudnya dalam rububiyah? Allah itu diyakini sebagai pencipta satu-satunya dan mengadakan. Nanti yang sudah lewat yang kita pelajari Allahu khalaqona. Apa maksudnya? Allahu khalaqona. Allah yang apa? Menciptakan kita, warozakona dan berikan rezeki. Saya ulangi, Allahu khalaqona, Allah yang warozakona, walam yatrukna hamalan. Apa? Jangan ngarang. Allah yang menciptakan kita, warozakona, memberi rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita terlantar. Berarti manusia itu diurusi enggak sama Allah? Caranya bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus untuk kita semuanya seorang rasul. Supaya kehidupan manusia itu baik, maka perlu diturunkan siapa? Rasul. Dalam bahasa yang berbeda, wa anzala ma'rusul al-kutub.
liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Lalu Rasul tadi dibekali dengan kitab itu dipakai sebagai dalil. Nah di situ ya. Jadi ini ada Rasul, ada kitab aja nggak karu-karuan manusia itu. Apalagi andai kata nggak ada. Gitu loh. Kemudian atsani yang kedua tauhidul uluhiyah wa huwa ifradu wa subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Bi anna la yattakhidul insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi kama ya'budu wa ta'ala wa yataqarrabu ilaihi. Pendek terjemahnya. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Ya. Kedua, tauhid uluhiyah yaitu apa? Mengisahkan Allah dalam apa? Ibadah. Tadi kan saya katakan itu. Ibaratnya orang sholat, syarat rukunnya secara fikih sudah terpenuhi. Kalau akidahnya rusak, ada riyaknya, dapat pahala apa enggak? Tidak. Itu pedomannya jenengan. Kalau begitu akidahnya dikuatkan dulu. Ironisnya di masyarakat itu lebih banyak belajar fikih daripada belajar apa? Tauhid. Betul Pak ya? Kalau jenengan lebih banyak Tauhid. Iya, jawabannya pengajian. Iya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat sama Allah ya, bisa menerima yang benar. Dengan kata lain, agar manusia tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun, baik dengan menyembah atau mendekatkan diri kepadanya, sebagaimana ia menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya jangan menyembah dan mendekatkan diri kepada benda-benda dan barang-barang, bahkan orang sebagaimana sepertinya dia menyembah dan mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Itu yang tidak boleh ya. Nah itu di kitab yang kemarin, kitab Tauhid itu dirinci itu macam-macam. Pertanyaan saya, apakah syirik itu ada kerusakannya? Orang berbuat syirik itu apa menimbulkan kerusakan? Contohnya apa? Jangan iya saja. Saya tunjukkan dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah ada judul Mafasidus Syirki wa Adraruhu. Mafasidus Syirki wa Adraruhu itu kerusakan syirik dan bahayanya. Apa tadi Pak bahasa Indonesianya? Kerusakan syirik dan bahayanya. Satu, kerusakan syirik dan bahaya. Asyirku mihanatun lil insaniyah. Innahu ihanatun li karamatil insan wa in khitatun li qutardihi wa manzilatihi. Syirik itu merendahkan harkat dan martabat manusia, menjatuhkan dirinya sendiri, lebih memuliakan benda dan barang yang disyirikan. Betul ya? Kalau urusan dolar sampai orang itu berbuat syirik, berarti lebih mulia dolarnya daripada manusianya. Benar nggak? Kalau urusan uang lalu orang itu sampai bersirik, maka berarti orang itu merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan apa? Lebih tinggi nilainya uang daripada manusia. Kalau urusan tambang, Sama. bodoh. Jadi pertama adalah mihanatun lil insaniyah, merendahkan harkat dan martabatnya siapa? Manusia. Lebih memuliakan benda dan barang yang diapakan tadi? Disyirikkan. Nanti maksud Ibu? Kalau begitu orang bertauhid ini mulia enggak? Mulia. Kita ini jadi manusia saja sudah mulia enggak? Jadi manusia, belum yang beriman. Jadi manusia saja dibandingkan dengan benda-benda lebih mulia mana? Manusia. Ini ada manusia duduk sekolahnya S1, ini ada duit ditumpuk 2 triliun. Mulia mana? Manusia. Pilih mana? Pilih duit. Manusia mati. Masya Allah, ya mungkin artinya kitab ini memberi penjelasan ketika orang syirik itu orang menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri, lebih memuliakan benda dan barang. Yang paling gampang gini loh Mas, orang sudah sampai sekolah S2, profesor ya, doktor ya, kemudian dikasih uang 2 miliar, tidak ngomong menurut ilmunya. Ngerti maksudnya? Ya. Menurut ilmunya saya itu harus ngomong gini, benar-benar jujur, itu benar-benar palsu, itu nggak asli itu.
menurut ilmu. Tapi berhubung dia sudah punya ini, punya dikasih ini, lalu dia bohong. Ngerti maksudnya? Itu contohnya dia menjatuhkan dirinya sendiri. Terus buat apa dia ngaji? Buat apa dia sholat? Buat apa dia sampai sekolah tinggi-tinggi? Nah begitu. 2. Syirik itu wikru khurafat wal abatil, sumber daripada kerusakan khurafat dan kebatilan. Banyak Bu ini contohnya di masyarakat. Ya. Kowe kulo Jumat Pahing kok lunga sih ngono. Napa Bu? Lah iki wae mbakmu sedo kok. Engko nek mulai piye mbakmu? Saya tanya, khurafat apa enggak? Khurafat. Ada enggak di masyarakat? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Orang yang punya pikiran begitu itu ikut ngaji di sini? Ada. Oh, itu ada pojokan nih. Ini benar Bu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Di Rungkut itu ada seorang ibu yang mantu. Bulannya bulan Suro. Ngerti maksudnya? Padahal bulan Suro itu menurut tradisi masyarakat baik apa enggak? Baik. Bulan Suro. Loh bukan sama loh ya? Suro. Enggak baik toh? Lah ya di masyarakat kan dianggap tidak baik loh. Ibu itu memberi undangan ke saya, Ustadz ini saya bisa berkenan hadir enggak ini? Nah, kalau ada waktu yang lebih longgar ya saya hadir, Ibu. Kalau enggak ya saya mohon maaf. Terus ditambah ya omongan gini, ini bulannya Suro kata orang-orang enggak baik, tapi enggak apa-apa saya sudah ngaji tauhid. Oh tak acungi jempol, bener enggak? Bener. Perkara jenengan tidak mau Suro enggak apa-apa, tapi jangan mengatakan bulan Suro tidak baik. Apa gak bulan ini kiai Suro? Enggak, ngenteni arisan kok mari ngono Suro. Boleh gak begitu? Boleh. Jadi ditunda itu bukan karena suronya, tapi ngenteni arisan. Ya. Nah, di situ. Jadi yang kedua tadi syirik itu bisa sumber daripada apa? Khurafat dan kebatilan. Sepintas saja. Kemudian berikutnya syirik itu asyirku dzulmun 'azimun, dzulmun lil haqiqati, kedzaliman yang sangat besar. Yang didolimi siapa Pak? Zalim itu ada 3. 1 mendolimi diri sendiri, 2 mendolimi orang lain, 3 mendolimi Allah. Nah mendolimi Allah itu syirik. Mendolimi diri sendiri, haknya diri sendiri nggak diberi. Contoh, orang itu kan mestinya punya harta, punya ilmu, punya jabatan, punya sehat. Dipakai yang baik apa enggak menurut Islam? Baik. Tapi ada enggak orang punya jabatan lalu dipakai untuk menjerumuskan orang lain? Ada. Berarti mendolimi diri sendiri. Benar itu. Pikirannya orang itu aja biar ben kapok. Enggak Mas. Yang kasihan sampean yang berbuat dolim itu sama dengan sampean mendolimi diri sendiri. Orang sampean buat sengsara padahal dia tidak salah, tidak tidak dosa. Orang tidak salah, tidak dosa di penjara. Lama-lama nanti kan dia bisa bilang gini, apakah salahku dan apakah dosaku hingga kau begini. Nah. Bisa begitu. Itu mendolimi diri sendiri. Jadi bukan dia yang kedua mendolimi orang lain. Itu tadi. Yang ketiga mendolimi Allah. Mendolimi Allah itu apa? Perbuatan apa? Syirik. Jadi yang keempat adalah asyirku tadi masdarul makhawif, sumber daripada ketakutan. Teratapan gak enak. Sudah pindah rumah tapi anaknya sakit aja nangis saja. Terus kata temannya begini, oh mungkin kue mlebu omah iku dinoi salah ya. Ada nggak mirip-mirip begitu? Ada. Itu iya. Kalau orang itu terpengaruh, akhirnya takut di rumah itu. Iya, gak enak terus aku begini. Nah, begitu. Ya. Itu bisikan setan. Berarti temannya yang ngomong gitu tadi siapa? Jangan tidak boleh lupa bahwa setan itu ada dari unsur manusia, dari unsur jin. Betul ya? Nah. Yang tidak boleh itu apa? Menuding-nuding orang lain.
Jangan-jangan kalau yang kita tuding-tuding nanti dia balik balas menuding. Sesama setan jangan saling menuding. Kemudian yang kelima, asyirku yu'tilu amalan nafi'ah. Syirik itu bisa mengurangi kreativitas bekerja. Apa tadi? Saya terjemahkan dalam bahasa yang bahasa sekarang. Mengurangi kreativitas. Anakmu itu lahir di apa? Tanggal sampai ini bulan ini. Oh, jenenge Sukerto. Maksudnya apa? Itu sial terus engko. Ada nggak pikiran begitu? Kalau dipercaya, berarti anak itu mau seriusnya seperti apa, pasti gagal. Ngerti maksudnya? Itu mengurangi kreativitas bekerja. Wis percuma aku jadi wong-wong ini kan. Padahal Islam tidak begitu. Itu namanya mafasidu syirki wa adraruhu. Kerusakan syirik dan bahayanya. Jadi saya ulangi, tauhid tadi dalam wacana gini, pembahasan ini ada 3 macam. Satu apa tadi? Rububiyah. Hanya sekedar mengetahui Allah itu apa? Ada. Yang kedua adalah uluhiyah, yaitu menyembah Allah tadi satu-satunya. Nah, yang ketiga yaitu apa namanya? Asma dan sifat. Wa huwa ifradu wa ta'ala bima samma bi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bi itsbati ma atsbatahu wa nafa ma nafahu min ghairi takhrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Benar enggak, Bu? Loh, itu di situ ada. Nanti maksudnya. Jadi yang ketiga tauhid asma dan apa? Yaitu mengesahkan Allah sesuai dengan nama dan sifat yang dia sandangkan sendiri kepadanya. Artinya Allah memberi nama dan sifat. Jadi kalau jenengan itu namanya yang diberikan, yang memberi siapa? Orang tua. Dan nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Misalkan ada nama yang paling diidam-idamkan oleh orang seluruh dunia. Ada nggak? Siapa? Najih Ihsan. Iya. Najih itu maksudnya kan sukses. Apa ada orang yang tidak mengidam-idamkan sukses? Tidak ada kan? Ada. Ihsan itu baik. Nama bapak saya, Allah yarham. Mudah-mudahan orang tua kita yang dari bundut diberi rahmat sama Allah, yang diampuni segala. Malam-malam hari ini tuh gak tahu bapak kita, ibu kita. Anakku lapo ya ini? Ternyata ngaji. Masya Allah. Ya. Tapi jangan mengikuti yang di YouTube itu. Saben malam Jumat. Jangan itu ya. Nanti keliru. Ya, enggak. Kewajibannya masa hidup apa? Mendung. Jadi Allah memberi nama sendiri dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidak salah paham. Nama Allah itu berapa jumlahnya, Bu? Lebih dari 90. Entah berapa kali saya ngomong itu begitu ya. Yaitu dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah. Kalau Allah tidak menyebutkan ya sudah diam. Kalau Allah menyebutkan ya itu sebutannya. Di situ diterangkan min ghairi takhrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Maksudnya apa? Nama-nama dan sifat Allah itu tanpa mengubah. Halo? Paling gampang jenengan waca berkali-kali. Apa betul Allah itu mensifati dirinya Allah itu punya kursi? Ya. Ada dalilnya? Ya. Terus seberapa besarnya? Seluas langit dan bumi. Wes, disimpan dulu. 2 min ghairi ta'til, tanpa apa? Menafikan. Jangan tidak dipercaya, harus dipercaya. Wala takyif, dan tidak apa? Menetapkan bentuk dan rupanya. Apa betul Allah itu punya wajah? Ya. Ada dalilnya? Ada. Di mana? Ya pokoknya ada gitu. Wa ya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Berikutnya ya, juga tanpa apa? Tasbih, penyerupaan ya, dengan makhluk. Mohon maaf dengan segala hormat, saya Pak Ustadz, Pak Kiai yang ceramah di YouTube. Ada orang ceramah
Loh, lah kalau Allah itu punya wajah, berarti Allah itu ada kumisnya. Salahnya yang di mana? Kata-kata yang mana yang salah? Yang ada kumisnya. Kalau Allah punya wajah, betul nggak? Salahnya di mana tadi? Ada? Wes, kita kasih contoh yang kedua. Loh, lah kalau Allah itu punya arsy, berarti lebih dahulu mana antara arsy dengan Allah? Salahnya di mana? Kata-kata itu yang salah yang mana? Dulu mana antara Allah dengan arsy? 2, 3. Masih tetap di arsy. Loh, kalau Allah itu punya arsy dan Allah bersemayam di arsy, kalau Allah itu turun sepertiga malam berarti arsy-nya kosong. Ya. Ini kata tauhid tidak boleh bertanya seperti begitu, Pak. Wes. Bagaimana keterangannya? Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah dan dalam Aqidatut Tauhid diterangkan satu penjelasannya. Yang namanya wajah, yang namanya kursi, yang namanya bersemayam itu sudah dimengerti. Ya, al-istiwa itu ma'ruf dan mengerti. Maksudnya apa? Wajah ya wajah, wis enggak ada wajah maksudnya itu. Satu ya. Kemudian wal kaif itu bagaimana caranya Allah bersemayam, bagaimana kursinya? Majhul, tidak diketahui. Jadi jenengan jawabnya begitu. Loh Mas, sampai ngaji tauhid takoni bener nggak Allah itu punya wajah? Ada. Terus piye? Jangan tanya. Nggak diketahui. Nabi aja nggak tahu kok. Loh kok sambil percaya, wong tidak diketahui kok percaya. Nah, yang ketiga, al-imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah punya wajah, hukumnya kenapa wajib? Ada di Quran. Nah, ngerti maksudnya? Jadi Imam Malik itu memberi penjelasan kepada muridnya berkaitan dengan hal-hal seperti asma dan sifatnya Allah yang sepertinya miliknya manusia tetapi tidak, itu dengan 4 hal. Namanya kursi, namanya wajah, namanya istiwa sudah dimengerti, maklum. Bagaimana hakikatnya? Majhul, tidak diketahui. Tidak diketahui itu bahasa Jakartanya anak-anak. Mana aku tahu. Bahasa Indianya ya. Yang keempat kata Imam Malik ya, yang ketiga kata Imam Wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah punya begitu-begitu, hukumnya apa? Kenapa kok wajib? Ada di Quran. Ini bedanya dengan sebagian saudara-saudara kita yang Asy'ariyah mengikuti paham Asy'ariyah, tidak mau menerima, ditakwili. Itu bukan kursi Mas, apa kekuasaan? Apakah Nabi menerjemahkan kursi itu kekuasaan? Enggak. Maka pola pemikiran kitab tauhid ini mengembalikan seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Itu loh, maka tak cek, pasti bisa. Kata Nabi, umatnya Rasulullah itu nanti pecah menjadi berapa? 73. Yang 72 masuk neraka. Yang 1 masuk surga. Pilih yang mana? 1. Terus siapa yang 1 itu? Jangan mikir yang 72. Inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Umatku ini akan pecah menjadi 73. Fintani wasabuna finnar, yang 72 itu di neraka, wa wahidatun fil jannah, yang 1 di surga. Yang jenengan cari itu yang 1. Maka dalam kitab Jalan Golongan Selamat Al-Firqatun Najiyah itu semuanya hanya menjelaskan yang 1 itu siapa. Salah satu dalilnya ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan mengikuti jalannya para sahabat. Lah tentang kursi Allah, wajah Allah, tangan Allah dan sebagainya, Allah di aras, kata para sahabat ikuti saja seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Tidak pernah digambarkan dalam bentuk apapun, tidak pernah ditakwili. Nanti maksudnya ditakwili, dialihkan tidak makna yang sebenarnya. Lalu bagaimana? Kata Imam Malik, al-imanu bihi wajibun. Iman itu hukumnya apa? Wajib. Kemudian muridnya diomongin gini, as-su'alu bid'ah, pertanyaanmu itu bid'ah. Loh kok bid'ah? Zaman Nabi ayat ini sudah ada, enggak ada sahabat yang tanya. Ya percaya itu.
tidak bisa digambarkan tentang Allah kok tanya. Nah, berarti kamu sekarang baru tanya itu baru bid'ah. Nah, bahasanya masyarakat kita jadi kok nanya saya. Wes terakhir ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tauhid. Dan sungguh kami telah ngutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyembah Allah satu-satunya. Betul ya? Dalil berikutnya, risiko daripada kesyirikan tadi, innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Dan sesungguhnya siapa yang syirik kepada Allah, coba saya tanya, jangan. Ini terakhir harus konsentrasi semuanya. Halo? Saya ulangi, innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Terjemahnya, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Saya tanya, andai kata ayatnya itu sampai di situ, orang itu mengerti nggak tempatnya di mana? Iya. Saya ulangi, andai kata terjemahannya ayat atau ayatnya itu sampai sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan kepada Allah, maka Allah pasti mengharamkan dirinya masuk surga. Terus tempatnya di mana? Kau tahu? Karena di sana tidak ada tempat lain kalau tidak surga. Nah, di situ. Tapi oleh Allah kan ditambahi wa ma'wahun nar. Dan tempatnya dia mana? Kenapa kok tambahin begitu? Supaya jelas karena risikonya syirik itu berat sekali. Ditambahi lagi wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada orang yang zalim itu yang syirik itu penolong besok di akhirat, tidak. Syafaat pasti tidak, ditolak sama Nabi. Kalau dosa itu dibawa sampai mati. Nanti maksudnya Bu ya. Itu. Saya belum menerangkan wa'adhamu ma amarallahu bihi wa'adhamu ma naha anhu asyirik, yang 12 itu belum. Sebesar-besar yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan apa? Syirik. Ya. Waktu Covid itu saya menerangkan begini. Tanya bukan menerangkan. Sekarang tak tanyakan di sini. Mudah-mudahan tidak ada Covid lagi. Ayo Pak, Bu, lebih bahaya mana syirik sama Covid? Lebih bahaya. Uraiannya gimana? Kalau syirik pasti masuk neraka. Kalau Covid, orangnya itu ikhlas, kena Covid, lalu baik saja orangnya, mati syahid kan? Walaupun syahidnya menurut para Imam Nawawi tidak seperti syahidnya orang mati perang, beda. Karena ada taun, ada wabah. Setiap hari ada orang mati begitu. Disolati aja tidak boleh mendekatkan begitu kan? Tapi syirik itu kejahatan luar biasa. Variasinya banyak sekali. Ancamannya di akhirat jelas. Syafaat saja tidak dapat. Ada dalilnya. Tapi tidak diterangkan sekarang. Nah. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya. Ya. Dan keluarga kita semuanya diberikan rezeki yang halal, diberikan sehat, diberikan hidayah dan barakah Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.